Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa jahada fi sabilihi wa syariatihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut baca hadis dari kitab Syama'il Imam At-Tirmizi tentang perilaku dan budi pekerti Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah baca hadis yang ke-6 ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-7 nah. Dari hadis yang ke-6 kemarin kita udah nambah lagi ya ciri-ciri Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Telapak tangan dan kakinya keras. Bulu dadanya dari dada sampai memanjang ke usahnya. Kemudian apalagi wajahnya tidak bulat dan tidak lonjong. Terus apalagi jalannya cepat ya, seperti turun ke arah yang lebih rendah. Oh, kepalanya nggak besar. Ya. Kepalanya besar. Bukan. Kepalanya besar, tapi nggak besar banget. Kepalanya tidak bundar. Wajahnya nggak bundar, tapi juga tidak lancip. Kulitnya putih kemerah-merahan, ada tanda kenabian di antara kedua bahunya. Kemudian orangnya lembut, ya, ramah, dan perkataannya selalu benar. Ya. Makanya disebut dia dijuluki Al-Amin. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan. Yang Hasan ini bertanya kepada pamannya. Pamannya itu namanya Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah ini anak dari Khadijah radhiyallahu an, dari suaminya sebelumnya, yaitu Abu Halah. Jadi anak tirinya Rasulullah, Hind bin Abi Halah ini. Hadisnya panjang, jadi bacain terjemahannya aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Berjiwa besar itu apa? Berjiwa besar itu pemaaf dan ngalah. Nah, tuh orang berjiwa besar dia pemaaf, jadi dia nggak dendam. Ya dia senang maafin orang dan dia ngalah, nggak mau menang sendiri. Salamatus sadar, dadanya tuh lapang. Dan berwibawa itu apa? Khalifah, apa berwibawa? Berwibawa itu ya, dia punya apa? Orang kalau ngelihat dia tuh hormat, itu namanya berwibawa. Nggak disuruh hormat tapi ngelihat dia kok kayaknya kagum gitu dan hormat. Orang nggak berani untuk menentang atau melawan dia, itu namanya berwibawa. Ya Mil ya, berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Wajah Rasulullah itu cerah nak, karena kan kulitnya tadi putih, ya, putihnya bagus, tidak bule dan tidak kawa matang. Jadi putih, bahkan disebutkan tadi di hadis sebelumnya kan hadis ke-6 kulitnya putih kemerah-merahan. Sampai dibilang wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Artinya wajahnya tuh bercahaya. Dan orang mukmin bisa. Jadi bukan masalah kulit juga sebenarnya, tapi lebih cahaya itu disebabkan Wudu. Salah satunya adalah hasil atau buah dari wudu. Kalau sering wudu, insya Allah wajah kita akan bercahaya. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Nah, ini
penjelasan aja dari yang kemarin. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, artinya apa? Kalau ada orang Arab yang tinggi, beliau kalah tinggi. Tapi kalau ada orang Arab yang pendek, beliau lebih tinggi. Jadi tingginya itu sedang. Nih. Beliau berjiwa pelindung. Rasulullah itu senang melindungi. Ya, jadi Rasulullah itu nggak bisa ngelihat orang terzalimi. Kalau ada orang terzalimi itu pengennya dilindungi. Kayak makanya yang kita tonton tuh Osman itu ya prinsipnya seperti Rasul. Kenapa? Tidak ada lagi kezaliman. Melindungi orang dari kezaliman. Atau kemarin dibilang memaafkan orang zalim sama dengan menzalimi orang yang lemah atau yang miskin, yang terzalimi. Jadi paling anti kezaliman dan selalu senang untuk melindungi orang yang zalim. Atau misalnya semalam kemarin ya di Arturul kan, ketika ada orang yang terzalimi kan, yang satu keluarga itu ditolong kan, ketika kakaknya bilang kamu hanya mengundang bahaya, dia balikin tanya, kalau seandainya kakak ada dalam kondisi seperti itu melihat orang yang sedang dizalimi, apakah akan didiamkan? Tuh. Jadi melihat orang dizalimi itu gak cuek, nggak diam aja, tapi mau membantu, mau melindungi. Rambutnya bergelombang, kemarin udah ya, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua. Tuh. Jadi Rasulullah kalau nyisir rambutnya dibelah menjadi dua. Jadi belahnya kemana? Ya. Jadi bukan dibelah 3 ya, dibelah 2. Bila tidak dibelah 2, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Jadi kalau nggak dibelah 2, jadi kalau dibelah 2, nah kalau dilurusin gitu, kalau seandainya dilurusin, ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Kemarin kan sampai daun telinga kan? Ya sampai daun telinga tapi nggak ngelewatin. Nggak sampai gondrong. Udah pasti udah gondrong. Udah ngelewatin daun telinga. Dia sampai daun telinga tapi nggak melewati daun telinga. Apalagi nih? Rambutnya disisir dengan rapi. Tuh. Rasulullah tuh selalu rapi, nak. Rambutnya rapi. Kayak Bang Syamil. Rapi. Iya, emang ada tahu. Ya. Makanya Khalifah rajin nyisir. Oh, acak-acak mulu rambutnya. Setiap bangun tidur tuh sisir, nak. Jadi sholat tuh rapi. Abi kalau bangun tidur tuh wudu terus sisir. Hah? Walaupun rambutnya sedikit tapi disisir. Ya. Ya. Kalau acak-acakan rambut nggak harus bangun tidur, kapanpun kalau lihat rambut acak-acakan sisir. Rasulullah tuh rambutnya rapi. Karena kalau rambut kita rapi orang senang ngelihat kita. Jangan sampai orang sebel, malas ngelihat kita. Kenapa? Berantakan. Ya, rambutnya disisir dengan rapi, karena mukmin itu rapi, sehingga tampak selalu bersih. Tuh, disisir rapi sehingga tampak selalu bersih. Rambut itu kalau rapi kelihatannya bersih. Tapi coba walaupun habis mandi tapi nggak disisir, kelihatannya kayak belum mandi. Jadi kalau disisir rapi itu kelihatan bersih. Dan supaya bersih diapain? Sampoin. Ya. Makanya kalau mandinya disampoin, mandinya nggak cepet banget. Baru ngomong turun sampai di bawah udah selesai mandi. Ya. Terus apa lagi? Ya. Dahinya lebar. Tuh. Dahinya lebar. Nih dahi nih. Dahinya lebar.
Dahinya lebar, tuh kayak Dava gitu, Cenong. lebar. Bukan cenong juga, lebar. Lebar. Kalau orang Indonesia bilang kalau dahinya lebar biasanya cerdas, pinter. Hmm. Kenapa? Rasulullah apa? Bersih nggak ada jerawat. Tapi lebarnya nggak kemudian terlalu lebar. Kalau terlalu lebar itu makan perasaan namanya. Ya, dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Nah, ada kan orang yang alisnya lurus kan? Nah, kalau Rasulullah ada alisnya tuh, iya tuh yang paling bagus alisnya. Melengkung kayak bulan sabit. Khalifah juga bagus. Melengkung kayak bulan sabit. Jadi nggak lurus. Ada orang yang alisnya lurus gitu. Khalifah juga bagus alisnya. Paling bagus tuh alisnya Khalifah sama Iya. Paling bagus. Yang lain bagus, tapi yang paling bagus alisnya tuh Iya sama Khalifah. Ya, jangan megar ya. Khalifah juga. Abi bilang apa? Duduk, duduk. Abi aja duduk. Abi bangun duluan tapi duduk. Bagaikan 2 bulan sabit yang terpisah. Tahu bulan sabit kan bentuknya kayak gimana? Nah, ya, bulan sabit itu berarti kan ujungnya lancip. Di antara keduanya, di antara kedua alisnya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Nih, ada kayak umi itu yang kelihatan tuh, ada kayak urat di sini. Terutama tadi kalau lagi marah. Tapi kalau Rasulullah kemerah-merahan dia. Ya, di antaranya dari sini nih, sampai biasanya kalau urat yang itu tuh dari sini ke sini sampai sini. Terus apa lagi? Hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Kalau kita nggak ada yang mirip, nah mancungnya hidung Rasulullah itu mancungnya orang Arab, ya orang Indonesia nggak ada dah. Hidungnya mancung, di puncaknya ada cahaya yang memancar. Di puncaknya nih. Itu bawah Habu. Hah? Itu bawah. Kan kalau hidung mancung di puncak berarti di tempat yang paling tinggi kan? Ya, ada cahaya yang memancar. Hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Ya. Kayak kamu. Intinya gini, hidungnya mancung, itu aja ya. Kemudian apa? Janggutnya tebal. Ya, janggutnya tebal. Tebal tapi rapih. Tebal tuh artinya janggutnya rapat, nggak jarang-jarang atu-atu gitu. Ya kan, tebal tuh artinya rapat. Ya, kayak Abdurrahman Ghazi itu tebal. Ya. Tebal sama rambut juga. Rambut itu kalau tebal dia rapat, nah. Kalau tipis dia jarang-jarang, jadi dipegang tuh kayak sedikit, kayak tipis. Kalau anak Abi rata-rata rambutnya tebal karena Abi rambutnya tebal, Umi rambutnya juga tebal. Tebal tuh artinya rapat. Abi itu kalau cukur rambut, ya, tukang cukur tuh pasti bilang rambutnya bagus Pak, rapat banget, banyak rambutnya, tebal. Jadi kalau mau di bentuk enak kata dia. Terus apa lagi? Kedua pipinya mulus. Pipinya mulus. Ya. Nggak ada bekas jerawat, ya.
mulus, bersih. Mulutnya lebar. Lebar tapi ada keterangan, serasi dengan bentuk wajahnya. Lebar bukan lebar banget gitu. Artinya sama wajahnya serasi. Karena kan ada orang yang mulutnya kelihatan kecil gitu dibandingin wajahnya. Hah? Iya. Ya, kayak yang udah kesel tuh di apa? Azal-Hatun. Nah, itu kan kelihatannya kayak kecil dan agak Itu gede manjun. tahu nih ada ratun. Hah? Ada ratun gede, kegedean malah. Enggak, ujungnya aja kelihatannya kayaknya gitu. Ada orang yang intinya ada orang yang kelihatannya kecil mulutnya dibandingin wajahnya tuh kayaknya mulutnya kecil banget. Nah, Ya. Tapi ada yang kemudian kayaknya lebar banget gitu mulutnya gitu. Nah ini serasi dengan wajahnya. Dan mulut lebar itu nak, ya, salah satunya menunjukkan dia bisa bersuara keras. Jadi enggak, Khalifah nggak kecil mulutnya. Nggak ada yang kecil mulutnya. Rata-rata mulutnya lebar karena Abi sama Umi lebar. Bukan bibirnya yang lebar ya, tapi mulutnya. Ya. Buktinya apa? Suara Abi keras. Ya. Terus apa lagi? Giginya agak jarang, ya, giginya agak jarang, teratur rapih. Agak jarang tuh artinya kayak ada sekat. apa rongga-rongga di antara giginya, tapi tipis gitu. Jadi nggak rapet banget giginya tuh. Makanya orang tuh ada yang itu gigi yang bagus begitu. Sampai ada orang tuh entah mungkin dulu kali ya, ada orang tuh biar supaya ada renggang-renggang gitu, itu diakalin tuh. Ada yang digerinda diasah supaya ada, bukan hanya diasah supaya rata, tapi diasah supaya ada rongga-rongganya kecil. Nggak boleh begitu. Kalau Rasulullah kan alami, ya, giginya agak jarang dan teratur rapi. Yang begitu iya tuh, rapih, enggak rapihnya rapi. Kalau udah Fatih nggak rapi, rapi juga enggak. Apa? Enggak, Si Syamil bagus, Syamil bagus. tapi dulu Syamil kecil aja giginya yang jelek. Gizi. Jadi lucu, yang kecilnya giginya bagus-bagus gitu kan, udah kayak ada Fatih, makin Nasra udah gedenya. Nah, yang giginya kecilnya apa hitam-hitam habis gitu, Syamil malah gedenya bagus. Khalifah juga begitu, giginya waktu kecil jelek, sekarang bagus. Ya. Iya, yang bagus dari awal sampai akhir, dari kecil bagus, sekarang udah gede pun bagus. Tapi semuanya bagus, ya. Nah, yang nggak rapi dapat doang. Abi juga. Tapi Abi nggak kelihatan. Abi udah laku ya, walaupun ini nggak ada yang mau. Terus apa lagi? Bulu dadanya halus, jadi nggak kasar nak. Ya. Lehernya mulus, tuh leher Rasulullah tuh mulus. Ya. Lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Ya. Hah? Apa? Orang Indonesia jarang yang punya bulu dada. Jarang. Tapi kalau orang Arab rata-rata punya bulu dada. Emang apa? Itu namanya gen. Ya, emang gennya dia bukan bulu, berambut banyak di hampir di semua di tempat-tempat yang nggak biasa tumbuh panjang, dia tumbuh panjang. Bahkan kalau umroh kalau Abi umroh begitu, kalau lagi tawaf itu kan orang pada pakai ihram tuh. Itu ada orang-orang Arab yang sampai ini berbulu semua nih. Ininya apa punggungnya. Hah?
Ya foto kan, sampai sini berbulu, bukan cuma sekedar bulu kecil-kecil, bulunya tebel-tebel gitu kan. Ya. Karena gennya begitu. Ya. Orang Indonesia ada yang janggutnya bisa sampai tebal, tapi kalau sampai ininya berbulu gitu, mungkin hampir nggak ada. Yang dadanya berbulu ada, tapi kalau sampai lebat-lebat banget tuh, Abi belum temuin. Terus apa lagi? Hah? Dikit lagi. Kenapa? Dikit lagi nah. Abi cepetin aja ya, karena ini hadisnya panjang. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja, ya bentuk tubuhnya juga gede-gede banget gitu, sedang-sedang saja tapi juga nggak kecil. Badannya berisi, tuh badannya berisi kayak khalifah, berisi badannya, keras. Satu-satunya anak Abi yang badannya dari kecil keras itu khalifah. Kalau kalian waktu kecil badannya pada lembek, udah gedenya keras. Tapi Khalifah dari kecil keras badannya. Tanya Umi, kalau nggak percaya. Nah, ya boleh begitu nah. Ya, terus apa lagi? Perut dan dadanya sejajar. Dada sama perutnya tuh sejajar. Kalau lebih maju perutnya. Jadi nggak perutnya lebih maju, nggak gendut, nggak buncit. Nah, ya. Pernah ada sahabat. Iya lurus, artinya dadanya besar sehingga sebanding sama perutnya. Perut itu kalau berotot dia nggak kempes, dia sedikit nongol tapi nongolnya tuh otot nah, bukan nongolnya lemak gitu. Nah nggak tahu. Nah tapi yang jelas pernah ada sahabat ketemu Rasulullah, perutnya agak buncit. Rasulullah senyum, ketawa. Ketika Rasulullah ketawa, dia tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, akan lebih baik kalau hadza fi hadza. Yang ini adanya di sini. Kan perutnya gede. Ya, harusnya yang gedenya tuh di sini kata Rasulullah. Ya, artinya apa? Penyebab ininya gede apa? Mungkin kebanyakan makan. Penyebab ininya gede apa? Olahraga, dilatih otot dadanya. Tuh yang Abi bilang tuh, ya kan, push up atau yang nggak usah push up lah, misalnya cuma seperti posisi push up tapi ditahan. Plank. Ya kan. Itu apa namanya? Plank. Oh, plank. Kemudian apa lagi nih? Jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Jarak antara kedua bahunya lebar. Jadi bahunya lebar Rasulullah tuh. Dan apa tadi? Jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Yang Abi bilang tulang persendiannya tuh besar. Ininya nih besar. Orang kalau ininya besar, nah dia tandanya kuat. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut nampak bersih bercahaya. Tuh. Jadi walaupun dadanya berambut, berbulu, tapi badannya bersih, nggak ditumbuhin rambut, sehingga nampak seperti bercahaya, bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat itu maksudnya pusar, tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis. Bulu yang tebal bagaikan garis. Ini dari pangkal leher sini nih ya, pangkal leher tumbuh bulu yang lebat, ya kan, seperti garis. Jadi bulu dadanya tuh kayak garis gitu, bukan banyak gitu ya, tapi kayak garis aja ya. Kedua susu dan perutnya, ya maksudnya putingnya gitu ya, dan perutnya selain yang disebut tadi ya, maksudnya apa nih? Oh, kedua susu dan perutnya bersih ya, bersih, artinya bersih ya. Tandanya apa? Mandinya bersih. Kenapa? Perut dan
puting itu kalau paling gampang kotor tuh, didakihin, gitu. Makanya harus sering dibersihin. Kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Hasta nih, ini tulang hasta namanya. Dari sini sampai sini tulang hasta. Hasta, bahu, ya. Kedua hasta, bahu dan bagian dada bagian atas berbulu halus. Halus. Makanya kadang-kadang ngelihat orang yang sini rambutnya agak kelihatan gitu tuh. Itu kalau kita kan hampir nggak kelihatan gitu. Tapi ada orang yang kelihatan gitu. Ya. Terus kedua ruas tulang tangannya panjang. Tulang tangannya nih. Ya, dua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Abi pernah lihat duplikat pedang Rasulullah nggak? Itu pedangnya panjang, gagangnya itu panjang segini, gede. Artinya apa? Kebayang itu tangan yang megangnya gedenya kayak apa? Karena kalau cuma tangannya seabi nggak kepegang gitu, ya, kebekang tapi nggak kepegang rapet. Kalau perang gitu mungkin kepegang separuh, diginin malah mentak lepas mungkin pedangnya. Jadi telapak tangan Rasulullah itu lebar. Orang Turki itu sama lebar, makanya dia nggak nonjok tapi tamparannya keras. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, kemarin sudah. Jemarinya panjang, kayak Abi. Dan anak Abi Naswa sama Iya yang ikut Nabi. Jarinya panjang. Fatih juga. Fatih Iya juga. Panjang-panjang. Ya. Jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Nah, lekukan telapak kaki itu ini nak. Nih. Nah, aku juga. Jadi kalau Abi agak ceper, agak nggak nempel ke tanah tapi agak nempel. Tapi kalau Rasulullah nih begini nih. Tuh. Kalau berdiri itu begini. Jadi ini lekukannya nggak nempel ke tanah. Punya aku nempel di. Iya, itu namanya ceper. Kalau begini pasti nggak nempel dah. Harus berdiri sempurna. Kalau berdiri sempurna baru ketahuan. Nah, udah Fatih tetap nggak nempel tapi agak rapet. Nah, anak Abi rata-rata begitu, kecuali kayaknya Khalifah yang enggak. Syamil juga nempel, agak nempel. Khalifah yang enggak. Umi yang enggak. Yang benar-benar nggak nempel tuh Umi. Berdiri baru kelihatan. Kalau begitu pasti. Mau nggak nempel? Iya. Nah, kenapa nak? Orang makin kalau ininya, kalau dulu ya, kalau kata orang tua, iya. Nempel juga. Nggak banyak sih, nggak terlalu. Kalau kata orang-orang tua kita dulu, kalau ininya nggak nempel, ya kan tinggi gitu ya, bukan cuma sekedar nggak nempel tapi tipis, tapi tinggi, itu jalannya kuat jalan, kuat lari. Makanya pemain bola itu rata-rata ininya itu nggak nempel ke tanah kalau berdiri. Makanya mereka kuat lari. Iya, itu ceper namanya Miam. Nah, orang kalau ceper, makin ceper biasanya makin nggak kuat jalan, nggak kuat lari, ya. Terus kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Ya. Halus berarti, nggak kasar. Bila ia berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Kalau jalan kaki diangkat, ngelangkah kan kaki diangkat. Itu diangkatnya tegap. Ya, artinya diangkatnya kayak tentara, bukan. Ya, ngangkat kakinya
Bukan kayak yang itu juga, kalau jalan ke tempat goyang-goyang. Ya. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Langkahnya mantap. Dan kalau jalan sopan, nggak seperti orang sombong. Jalannya cepat seakan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Kemarin sudah seluruh badannya. Pandangan matanya terarah ke bawah. Jadi Rasulullah kalau jalan tuh matanya ngelihatnya ke bawah. Hingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya ke langit. Jadi lebih banyak ngelihat ke bumi ketimbang ke atas. Kalau matakan dari ke bumi gimana? Enggak, artinya ke bawah tuh bukan berarti nunduk begini gitu. Tapi tetap ngelihatnya ke depan tapi mengarahnya ke bawah. Bukan begini. Bukan dongak, ya. Pandangannya penuh makna. Tuh, pandangannya penuh makna. Nah, ini yang Abi bilang kalau ngelihat Osman ngelihat tuh kayaknya asik bener gitu ngelihat cara dia mandang tuh. Apalagi kalau udah ngelihatnya tuh pakai sudut mata. Itu pandangannya pokoknya cuma bisa dirasain, nggak sulit digambarin. Bila ada ini satu lagi nih. Bila ada sahabat yang berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan maka beliau menyapanya dengan salam. Jadi kalau ada sahabat yang jalan, Rasulullah pasti berjalan di belakangnya, dan kalau papasan sama sahabat, beliau akan menyapanya dengan salam. Yang kemarin Nabi bilang, ya, dahulukan mengucapkan salam, jangan nunggu dikasih salam. Kalau ketemu orang duluan, assalamualaikum, itu yang lebih baik, yang mendahului. Hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi dari Jami' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajali dari warga Bani Tamim bernama Abu Abdullah dari Hind putra Abi Halah yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu. Ya, itu aja. Sekali lagi Abi bilang, apa yang Abi bacain, apa yang kita dapat nih tentang ciri-ciri Rasulullah bukan untuk sekedar didengerin, tapi yang mana perbuatan coba dicontoh, ya kan? Kalau bentuk tubuh, ya, yang bisa bisa dibuat karena dijaga kebersihannya, karena dilatih, kita jaga kebersihannya, kita latih. Tapi kalau yang udah nggak berubah karena emang gen, ya kita nggak bisa merubah. Tapi yang bisa diubah, tadi misalnya bahunya bidang, itu bisa dengan kita latih. Gitu. Dadanya, perutnya rata, itu bisa dengan olahraga. Gitu. Jadi artinya ada ciri-ciri yang ditunjukin bahwa Rasulullah melatih, nggak malas tapi olahraganya bagus gitu, dan kita bisa lakukan itu, ya. Tapi kalau kayak alisnya, itu udah dari sononya, itu kita nggak bisa nyamain, malah nggak boleh kita ngerubah alis kita tuh, malah nggak boleh dikeruk gitu. Naswa sama Khalifah itu alisnya udah bagus, ujungnya udah kayak alis orang yang biasanya dikeruk tuh pengen ujungnya tuh kayak begitu. Itu Naswa sama Khalifah udah bagus. Ini bakal Enggak, bentuknya. Kalau bentuknya iya bagus. Sama Khalifah juga bagus. Terus iya tuh kayak ada bayang-bayang nyambung gitu. Alisnya nggak nyambung tapi kayak ada bayang-bayangnya. Dapatnya dulu alisnya kecil jelek banget, sekarang bagus. Sekarang udah mulai tebal dan bagus juga. Iya, makanya dia termasuk tipis kan dulu. Naswa juga. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah. Ya. Jadi kalau yang kayak gitu nggak bisa diubah, tapi kalau kayak jenggot misalnya, ya buat yang laki-laki bisa, ya kan. Kalau misalnya nggak ini, ada minyak yang bisa buat numbuhin jenggot saja. Seperti itu. Ya, itu aja.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.